kembali lagi di Basu, Bahasa Semangat bersama saya Kori. Dan saya Al. Tentu senang sekali bisa kembali menemani teman-teman semua dalam program Basu. Nah, pada hari ini kita akan membahas seputar isu yang sedang hangat dan juga sangat menarik untuk kita bahas karena sangat ramai diperbincangkan di media sosial oleh masyarakat. Nah, seperti biasa di episode kali ini kita tidak sendirian, tapi juga ditemani sama teman-teman dari ilmu komunikasi yang akan menemani diskusi kita, tentunya dari sudut pandang komunikasi. Betul sekali. Nah, untuk kali ini boleh kita perkenalan terlebih dahulu dengan para narasumber kita yang tentunya sangat mengambil peran dalam diskusi hari ini. Oke, kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Yupi, saya mahasiswa ilmu komunikasi juga, angkatan 23. Halo semuanya, saya Ratri. Kalau boleh tahu, Ratri dari jurusan mana? Saya dari jurusan ilmu komunikasi. Angkatan 23. Oke, itu sekali. Sudah semester berapa, Ratri? Sekarang sudah semester 6. Semester 6, Iya. Oke. Mungkin boleh kita kenal lagi sama orang di sebelahnya. Oke, halo, nama saya Irfan. Saya dari jurusan ilmu komunikasi juga. Oke, berarti sama dengan Ratri ya? Iya, betul. Semester 6 juga. semester 6. Berarti sudah saling kenal sebelumnya? Iya, saya Iya. kenal sudah lama dari semester 1. Oke, luar biasa ya tentunya narasumber kita pada hari ini. Tentu mereka hadir, sudah sangat meluangkan waktunya untuk bersama-sama diskusi tentang isu yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Basu. Sesuai namanya, belakangan ini warganet kita di Sulawesi Tenggara sedang membicarakan soal aspal beton yang termasuk di proyek hilirisasi nasional. Betul, si Kori. Iya, Nah, iya. dan perbincangan itu juga tidak hanya dibawakan oleh masyarakat, tetapi sangat banyak yang turut langsung membahas isu-isu tersebut, baik itu pemerintah, tokoh adat, maupun juga mantan Bupati Buton sebelumnya. Tapi sebelum itu kita mulai dari awal dulu nih. Ini polemiknya sebenarnya dari mana nih? Ya betul. Nah, polemik itu yang perlu kita gali lagi lebih dalam. Oke, mungkin karena tadi Irfan sudah sangat semangat sepertinya untuk membahasnya. Mungkin boleh dari Irfan dulu nih. Kita dengar penjelasan bersama. Kalau saya melihat, sebetulnya polemik ini kan naiknya itu ketika adanya pidato Prabowo tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei kemarin ya? Iya, Betul. betul. Hmm. Kemudian digoreng-goreng lah oleh netizen sampai hari ini betul. viral di media sosial, di TikTok. Namanya netizen ya pasti sangat Instagram. sering. Iya, Iya, betul. Yang dipersoalkan itu sebenarnya hilirisasi aspal beton yang dipindahkan dari Buton ke Karawang ya? Iya, Iya. betul. Kalau saya melihat aspal beton itu sendiri, kita sebetulnya bukan lagi berbicara soal tambang, tetapi harapan masyarakat tentang masa depan daerahnya kan, di mana aspal beton itu sendiri sudah ada sejak lama. Pada zaman koloni Belanda lah, ya. Jadi Kayak dari zaman penjajahan. iya, betul. Sangat lama Jadi sebenarnya. wajar lah kalau misalnya masyarakat berpikir kenapa tidak di Buton saja, kenapa harus di Pindah Karawang? di Karawang, Iya. iya. Itu menurutku Yang jadi poin permasalahan polemiknya. sekali. Iya, betul. Nah, sebelumnya kan tadi kita sudah tahu bahwa presiden kita sudah meresmikan Meresmikan, 13 ya, betul. proyek hilirisasi. Yang di groundbreaking ya, betul. Salah satunya aspal beton. Nah, ini mengapa sih aspal beton ini dianggap penting nih, teman-teman? Sangat menarik ya betul. Iya. Mungkin boleh kita bahas dengan saudari Yupi. Kalau Oke. menurut saya, kenapa ini sangat penting? Karena bertahun-tahun ini kan Indonesia dia sangat bergantung pada aspal impor. Aspal impor. Iya, Iya, betul. Padahal kan Indonesia sebenarnya punya cadangan aspal terbesar di dunia. Iya. Itu ada di Pulau Buton. Betul. Betul. Seharusnya yang di Pulau Buton itu aspalnya itu yang dimanfaatkan, bukan lagi kita harus mengambil aspal impor dari luar. Iya. Betul. Iya, menjadi ironi nggak sih kalau misalnya kita punya sumber daya alam di negara sendiri, tapi kita impornya ke keluar luar negeri. gitu. Apalagi setahu saya itu impornya Indonesia dari luar negeri itu sekitar 80% dari Tinggi sekali negara sebenarnya. tetangga kayaknya. Iya. Negara Singapura. sekali. Itu jadinya impor aspal. sebenarnya kita yang rugi begitu. Iya, Oh, rugi sekali bisa makanya. kita Kalau kita keluar memanfaatkan potensi alam di daerahnya kita, kita lebih untung lagi. Betul. Nilai tambahnya ada, Ada. putaran ekonominya ada, lapangan Betul. kerjanya ada, begitu. Dan sangat menguntungkan lagi untuk masyarakat Buton. Iya. Yang kalau kita tahu kan masyarakat Buton juga sebenarnya membutuhkan lowongan-lowongan Iya, pekerjaan itu. betul. Tapi karena adanya permasalahan-permasalahan dan polemik ini, sehingga masyarakat Buton juga menjadi
panas begitu setelah melihat isu itu beredar. Iya, namanya saja kan asbluton, masa tiba-tiba Beda gitu. Itu betul. Nah mungkin karena sebenarnya aspal buton itu juga sudah ada sempat dibahas pada era sebelumnya, era sebelumnya di era Pak Presiden Pak Jokowi ya. Iya. Nah itu kita jadi tanda tanya juga, kenapa dari janji Jokowi itu malah mulai berbeda begitu dengan yang dipaparkan oleh Pak Prabowo yang sekarang. Ini juga lucu juga sebenarnya ini. Betul. Mungkin boleh kita dengar juga dari sudut pandang dari teman-teman, dari narasumber kita. Kalau menurut saya sebenarnya kalau dilihat dari perspektif komunikasi publik untuk pernyataan presiden itu bukan sebagai arah informasi, tetapi memang ke arah kebijakan, di mana ketika Presiden Jokowi ini menyampaikan bahwa harus adanya pengembangan aspal di Buton. Jadi masyarakat di Buton itu dia menaruh harapan besar bahwa pusat industri utamanya itu ada di Buton. Iya, betul. Jadi otomatis berarti masyarakat di Buton kan mengharapkan ya ada aspirasi besar. Sekalipun mungkin era sekarang kebijakannya berbeda dengan kebijakan yang dulu. Dulu ya. Iya, tapi kan harusnya ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya Buton itu sendiri tidak mendapatkan nilai tambahnya, apakah perlu dipertanyakan apakah itu kedepannya lebih baik atau malah berbeda begitu dari yang justru mungkin di eranya Jokowi yang lebih bagus kan, karena pusat hilirisasinya dia mau jadikan di Buton. Kenapa Prabowo tiba-tiba di Karawang? Ada nggak sih sebenarnya Karawang? Dan itu juga kan langsung ditindaklanjuti sama bupati yang sebelumnya. Makanya ini jadi panas juga di Buton itu karena ini sudah diwakili langsung oleh bupati sebelumnya. Tapi malah kita dengar sendiri klarifikasi dari bupati yang sekarang itu malah berbeda dengan penjelasan dari bupati yang sebelumnya. Ini juga sebenarnya agak lucu. Kayak apakah itu nyambung atau tidak dengan klarifikasi dari bupati yang sekarang? Oke, mungkin tadi kita bisa lihat kalau sebenarnya ini ada sangkut pautnya juga dengan klarifikasi dari bupati yang sekarang. Mungkin dari saudara Irfan mungkin boleh jelaskan terkait hal tersebut. Ini isu kan sebetulnya semenjak dia viral kemudian tidak lama diklarifikasi oleh bupati yang sekarang. Buton yang sekarang. Pak Alvin ya, itu siapa lagi kalau nggak salah? Pak Alvin. Pak Alvin, ya itu. Tapi teman-teman yang di luar tahu atau kenal, mohon maaf ya kita sebut. Tapi kalau saya melihat isi dari klarifikasinya ini sebetulnya tidak membantah poin apa yang dikatakan sama Prabowo, atau kalau kita katakan tidak menjawab apa yang dipersoalkan oleh masyarakat Buton itu sendiri. Di mana yang dikatakan oleh Presiden Prabowo itu proyek hilirisasinya di Karawang, malah yang diklarifikasi adalah aspal Buton itu digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol yang ada di Karawang. Jadi kayak berbeda gitu. Iya, betul sekali. Jadi masyarakat sebenarnya tidak mempersoalkan aspal Buton ini digunakan untuk apa. Tapi kenapa hilirisasinya dipindahkan di Karawang? Dan proses hilirisasi itu kan kemudian ada proses-prosesnya di situ, ada pemurnian yang apa namanya? Banyak lah tahapannya begitu. Iya, banyak tahapannya yang banyak menimbulkan nilai tambahnya begitu untuk daerah ataupun untuk negaranya begitu. Jadi ketika itu dipindahkan di Karawang, Buton itu sendiri bisa rugi lah. Iya kan? Betul. Kemudian di situ tidak diolah, masyarakatnya bisa jadi penonton saja. Iya. Tuh. Kan kasihan juga masyarakat di sini. Iya, karena kan bisa jadi ada pekerjaan terbuka, lapangan pekerjaan. Iya. Jadinya mereka cuma dimanfaatkan dari segi sumber daya alamnya saja kan. Iya. Tapi kalau saya lihat juga dari sudut masyarakatnya, dia bukan hanya permasalahan tentang lokasi industrinya, tapi bagaimana mereka ingin tahu apa yang mereka dapat, gitu, manfaat ekonomi yang mereka dapat, entah dari investasinya kah, atau lapangan kerjanya, atau pengembangan industrinya di sana. Jadi kalau misalnya mereka tahu bahwa manfaatnya untuk mereka itu apa, pasti isu ini tidak bakal sebesar sekarang. Iya, betul sekali. Dan selain masyarakat juga saya sempat baca ada juga malah tokoh adat juga yang ikut turun langsung menyuarakan polemik ini karena mereka merasa lokasi tambangnya mereka ambil itu ada bagian wilayah-wilayah adat-adat itu sendiri. Makanya mereka merasa tersinggung kenapa mereka tidak dilibatkan lebih jauh, sedangkan permasalahan ini
menyangkut juga hak mereka begitu. Berarti tidak ada komunikasi Iya. antara masyarakat. Dan komunikasi ini yang perlu dipertanyakan, ada atau tidak antara sesama pemerintah dan juga masyarakat Buton itu sendiri. Makanya itu kan tokoh adatnya itu yang mengirimkan langsung surat terbuka juga, untuk Pak Presiden Prabowo. Tapi sampai sekarang belum ada balasan sama sekali. Nah itu dia. Jadi bingung juga sebenarnya. Iya kan? Apakah ini polemik ini sebenarnya betul atau tidak? Karena Pak Presiden kita juga itu tidak langsung turun langsung. Iya. Betul. Tidak Dari- ada konfirmasi Iya. secara sampai resmi begitu. sekarang kan pernyataannya cuma sebatas hilirisasi Iya. aspal beton di Karawang. Di Karawang. Iya. Sebetulnya presiden yang sekarang itu paham nggak konteks hilirisasi seperti apa? Atau mungkin ada perbedaan makna hilirisasi yang dimaksud oleh presiden dengan masyarakat. Masyarakat. Kalau Iya. kita merujuk Iya. pada hilirisasi kan pengubahan nilai pengubahan Sumber daya, Iya. bahan baku ya. bahan apa? Bahan baku kan? Bahan baku Bahan- dari bahan jadi gitu. menta menjadi bahan Iya. jadi kan Ah. seperti itu. Kalau kita merujuk hal seperti itu berarti masyarakat Buton betul. Iya. Di mana bahan mentahnya ada di Buton, bahan Kenapa? jadinya ada di Karawang. Iya. Yang dimaksud presiden hilirisasinya saya juga belum paham seperti apa. Iya. Dan sekarang kan belum ada klarifikasinya kelanjutan dari isu ini sampai sekarang. Nah, istilahnya tidak ada jawaban pasti yang bisa kita ambil lebih itu dan kita Iya, maknai betul, bersama. Nah, Mungkin, tapi sebenarnya ya mengapa sih tiba-tiba ini proyek hilirisasi ini dipindahkan ke Karawang? Mungkin ada dari sudut pemerintah yang bisa teman-teman ilmu komunikasi wakilkan? Kalau saya melihat dari saya bukan pro pemerintah ya. Iya. Saya bukan pro pemerintah, saya juga tidak mau terlalu ambisi dalam mengungkit masalah ini. Iya. Tapi kalau saya melihat Karawang itu sebagai sumber industri lah terbesar di Indonesia. Kalau kita melihat di sana masuk akal sih kenapa di Karawang juga. Ya, saya tidak terlalu pro pemerintah mungkin ya. mereka memiliki Iya. potensi itu. Iya. Iya betul. Menjadikan Karawang. Ya, menurut saya kenapa di Karawang? Karena di sana ada sumber industrinya, di sana ada industri pabrik. pengolahan aspalnya, Iya. ada pabriknya. Di situ. Jika kita melihat sekarang juga kita di era efisiensi, Iya. ya, betul. Sekarang kita di era Serba efisiensi, Iya. betul. Ya, lebih baik juga bukan lebih baik ya, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya diolah di Karawang untuk menambah nilai tambahnya untuk diekspor ke luar Iya. negeri. Lebih cepat kan? Lebih cepat Iya. lagi. Mungkin. Buton kan belum punya itu. Sampai Ada sekarang. tapi Iya, belum Optimal. Sebesar iya, yang ada. belum seproper yang ada Karawang. di Karawang. Jadi, Kalau di Karawang kan mungkin kita sudah tahu juga di sana mempunyai Iya. pusat industrinya itu sendiri yang lebih maju. iya betul betul. Mungkin pemerintah berpikirnya seperti itu. Jadi gampang lagi kalau misalnya dorong omper keluar, nilai tambahnya lebih cepat. Lebih cepat Iya. Betul. Jadi- didapatkan. Jadi mungkin dari itu berarti pemerintah memindahkan kesannya memindahkan proyek Asbuton ke Karawang karena mengejar efisiensi anggaran Iya. kan agar Bisa jadi. mendatangkan Itu dari sudut pandang yang Kita. masih kira-kira begitu. Iya, Belum, iya. sebenarnya belum ada jawaban pasti, tapi kalau Iya, kita betul, mengira-ngira juga seperti itu. Ya sampai sekarang belum ada kepastian Klarifikasi bahwa resmi pabrik di gitu sana ya. didirikan di sana. Jadi kita perlu jawaban yang pasti memang. tapi memang lucu juga yang soal tadi klarifikasi dari Bupati Iya. Itu sekarang. Kontra, berarti Apakah itu ada pengalihan isu? tidak tahu, kita tidak tahu. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi ini hanya kalimat-kalimat penenang. Iya. Kemudian Kepada masyarakat. Buton dibodohi. Betul. Kalau kasarnya mungkin begitu. Iya, Jadi betul. ibaratkan ini Dibohongi lah. mau ingin dibohongi Iya. supaya Sumber dayanya Iya. diambil diam-diam Betul. dipindahkan di Karawang Dipindahkan di dengan Karawang. dalih hilirisasi. Begitu. dan alasannya juga sangat kayak kurang nyambung sebenarnya. Iya. Kenapa jadi Jadinya- aspal untuk jalan tol Jalan begitu? tol. Padahal- sedangkan presiden kita juga tidak memaparkan hal tersebut. Iya. Tuh, Jadi ada kontra, ada perbedaan. Nah, menarik sekali ya diskusi kita pada hari ini yang sudah membahas dari terkait polemik aspal Buton, hilirisasi dari aspal Buton ke Karawang, Iya, groundbreaking, dan bahkan klarifikasi dari bupati yang sekarang. Betul. Iya. Dari sini kita juga tahu bahwa pemerintah membutuhkan komunikasi publik yang jelas, transparan, dan terbuka kepada masyarakat. Nah, betul sekali. Nah, untuk itu kami ucapkan juga terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya, Saudari Iya, Yupi, Irfan, dan juga Ratri. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk para penonton setia
Basu, bahas isu hangat. Oke, untuk itu kami berdua pamit undur diri. Saya Al. Saya Kori. Sampai jumpa di episode Episode selanjutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih. Wah, ini luar biasa. Nanti kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Ya. Semoga ada waktunya. Oke, mari. Yeay, selesai.